Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Allahu Allah bir Muhammad Ali. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pertama, apakah Nabi Muhammad SAW tidak memiliki keturunan. Dan yang kedua, saya ingin menanggapi satu persoalan yang sedang viral saat ini, yaitu mengenai apakah benar Ba'alawi itu bukan dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, saya tentu saja akan berdasarkan kepada kitab The Beloved NI yang ditulis oleh Syekh Ali Haidar Thomas McIlwain. Karena ini sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai marja taklid atau rujukan secara tradisional menurut tradisi Sufi untuk membahas kitab The Beloved NI, untuk mempelajari dan juga mendiskusikan kitab The Beloved NI. Nah, berdasarkan kitab tersebut dan berdasarkan tradisi kami, tentu saja Rasulullah SAW memiliki keturunan. Nah, di dalam Al-Quran ada dikatakan bahwa Allah berfirman untuk disampaikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari laki-laki yang ada di situ. Kalau kita masih mengikuti rukun iman yang mempercayai kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat, atau himpunan-himpunan yang ada di dalam Injil, Zabur, dan Taurat, maka kita akan memahami maksud dari ayat tersebut. Nah, kalau di dalam Tarekat Daudiyah diajarkan bahwa Bunda Fatimah Az-Zahra itu melanjutkan keturunan dari Nabi Muhammad SAW berdasarkan kepada hukum yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, atau kalau di dalam bahasa antropologi adalah hukum adat yang sudah dijalankan sejak zaman Nabi Musa alaihi salam ketika Bani Israel telah mulai membentuk diri sebagai suatu kabilah yang bersifat kebangsaan purba, ancient ethnicity and ancient tribes ya. Nah, di dalam kitab Bilangan 27 ada satu cerita yang sangat menarik. Syekh Ali Haidar mengajarkan kepada saya bahwa ada satu cerita di dalam Taurat yang mengisahkan bagaimana perempuan itu bisa mengintervensi wahyu begitu ya. Nah, ini terjadi ketika Nabi Musa menetapkan mengenai hukum waris, dan kemudian ada satu keluarga yang terdiri dari 5 orang anak perempuan, yaitu Mahla, Tirzah, dan kemudian Hojlah, Noah, dan saya satu lagi lupa namanya. Mereka adalah putri-putri dari Zelofehad dari suku atau kabilah Menaseh bin Yusuf. Nah, perempuan ini begitu berani ya menggugat Nabi Musa, mengatakan tidak adil, perempuan kok tidak mendapatkan hak waris dari ayahnya, berarti selesai, berakhir pada kami. Nah, kemudian Nabi Musa kembali bertanya kepada Elohim atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya ditetapkan bahwa perempuan juga mendapatkan hak warisan dari ayah mereka itu, Zelofehad itu. Namun suku Menashe ini keberatan karena begini, di dalam cara pandang mereka saat itu, gimana kalau misalnya tanahnya Mahla atau Noah atau Tirza itu ya salah satu daripada 5 itu nanti jatuh kepada suku lain. Misalnya kalau Noah itu menikah dengan dari suku Efraim atau menikah dengan suku Lewi gitu kan. Jadi akhirnya ditetapkan lah, sebelum ditetapkan ya, Nabi Musa kemudian berkonsultasi lagi kepada Allah dan turunlah satu hukum bahwa kalau tidak ada anak perempuan dari seorang ayah, atau seorang anak perempuan ini ingin melanjutkan ya silsilah dari ayahnya, hak-hak dari ayahnya, maka dia harus menikah dengan lelaki yang satu klan. Nah, jadi Mahla, Noah, Tirza, dan lain-lain itu harus menikah dengan sesama Menashe. Dan menarik, di dalam Bilangan 27 itu kemudian diceritakan mengenai Yosua itu ditetapkan sebagai parampara atau imam gerakan selanjutnya dari Nabi Musa dan Imam Harun. Walaupun Imam Harun ini tetap dilanjutkan oleh putranya dalam sisi ritus imam ya. Dan ini adalah ketetapan ilahi, dan menarik bahwa Yosua ini dari suku Efraim, dari bin Yusuf juga. Jadi ini nanti di dalam The Beloved NI sebetulnya disarahkan sebagai nubuat mengenai apa yang akan terjadi pada masa setelah Rasulullah SAW meninggal, sejak Imam Ali sampai kepada Imam Hasan al-Askari. Nah,
Bunda Fatimah ini melanjutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penerus, sebagai parampara, dan juga anak-anaknya yang bisa melanjutkan transmisi. Jadi itu bukan sekedar biologis ya, jika di dalam transmisi itu mereka dianggap layak oleh Allah dan ditetapkan sebagai penerus dari Bunda Fatimah, maka ditetapkan, yaitu contohnya adalah Imam Hasan dan Imam Husain. Nah, Imam Hasan dan Imam Husain ini secara nasab dan secara sanad menjadi penerus atau keturunan Rasulullah karena Bunda Fatimah Az-Zahra menikah dengan Imam Ali yang satu klan, yaitu klan Hashim. Nah, persoalannya tentu saja, apakah Rabithah Alawiyah ini masih menerima atau mengetahui adanya hukum adat yang sebetulnya sebagai sejarawan saya yakin itu masih dijalankan pada abad-abad awal ketika generasi awal penerus Ahlul Bait ya, Ahlul Bait itu hidup dan berusaha menyintas. Ketika tidak ada anak laki-laki secara nasab atau tidak ada mursyid laki-laki, maka penerusnya mursyid perempuan dia bisa meneruskan karena yang perempuan itu menikah dengan yang sesama kabilah. Nah, jadi jelas ya, kalau berdasarkan kitab The Beloved and I, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki keturunan secara silsilah, secara hukum sah, ya, sehingga ada di dalam Al-Quran seperti itu, karena sudah ada hukumnya dari Taurat. Karena sebelum ini saya sudah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Bani Israel dan seorang yang menerima hijrah dari setidaknya 3 cabang, yaitu dari Nabi Isa Al-Masih atau Jesus Christ, yang kedua dari Nabi Ismail atau Bani Ismail, yang ketiga adalah dari Nabi Yeremia, yang lanjutannya adalah dari Nabi Elia atau Nabi Ilyas. Nah, jadi argumentasi bahwa Nabi Muhammad SAW tidak memiliki keturunan, kalau melihat secara kesinambungan atau keberlanjutan wahyu dan Nabi Muhammad ini tetap menjalankan hukum-hukum Taurat, ya, seperti kita lihat pada Imam Ja'far yang tetap misalnya ada berbagai hukum yang bisa kita rujuk di dalam Taurat. Nah, itu jelas. Jadi tidak ada satu argumentasi yang bisa membantah ini, kecuali kalau ingin dilihat dari bagaimana fenomena muslim saat ini yang menolak Taurat, yang menolak Injil, yang menolak Zabur, atau bagaimana tadi yang saya sampaikan, Rabithah Alawiyah itu mengatakan ya ini satu patrilineal atau garis silsilah laki-laki yang ketat, ya, padahal kenyataannya tidak demikian. Padahal sangat-sangat mungkin di awal-awal dulu ada keadaan-keadaan seperti yang dialami Nabi Muhammad SAW. Namun bisa dilanjutkan karena putrinya itu seperti putri-putri Zelofehat, seperti Bunda Fatimah Az-Zahra. Even kita tahu Bunda Maria ya, itu bisa dilanjutkan oleh Nabi Isa Al-Masih atau Jesus Christ karena beliau menikah dengan Yusuf yang satu kabilah dengan dia. Jadi ini jelas kalau dari sisi penjelasan dan caraan-caraan yang ada di dalam kitab The Beloved and I. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa pendapat saya mengenai Mbak Alawi saat ini? Saya cenderung setuju dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Yasmin Shahab ya, yang mengatakan bahwa ini bisa saja berubah nama Ubaidillah ini ya. Ini sangat masuk akal secara antropologis. Iya, kita bicara secara antropologis ya. Kita tidak bicara karena kebencian, karena ada oknum-oknum Mbak Alawi yang tidak sesuai dengan moral dan akhlak Rasulullah SAW. No, ya. Nah, selanjutnya jika ada yang menanyakan bagaimana dengan DNA. Nah, jika kita ingin mengikuti secara scientific ya, maka untuk mengatakan bahwa seorang Mbak Alawi itu misalnya sahabat saya yang namanya Agus Abu Bakar Al-Habsyi atau Usman Abu Bakar Al-Habsyi atau Ana Mansur Al-Habsyi dan yang lainnya, misalnya karena mereka itu ternyata haplogrupnya G, oh itu berarti bukan keturunannya Rasulullah atau Imam Ali ibn Abi Thalib. Nah, pertanyaan saya, apakah ada sampel dari Imam Ali? Adakah sampel dari Imam Hussein? Adakah sampel dari Nabi Muhammad? Kalau tidak ada, kita tidak usah bicara soal itu haplogrup apa. Nggak jelas juga. Kalau tidak dari sampel Nabi Ismail, dari Nabi Ishak, dari Nabi Yakub, don't talk about itu pasti adalah haplogrupnya si Nabi tersebut. Jangan ngarang-ngarang gitu kan. Itu namanya masih spekulasi, walaupun berusaha untuk mengamatinya, mengobservasinya dari hasil penelitian, menyimpulkan dari hasil penelitian sekian orang yang disebut sebagai orang Yahudi atau orang Arab atau orang Quraisy. Itu kan orang-orang zaman sekarang. Tetap saja Anda harus menggunakan sampel. Tidak bisa tidak. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kali ini ya. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.